ini kelihatan tampilannya. Ini tampilan di laptop, ini tampilan di handphone. Coba kita play. Ini agak dekat ya, gitu. Jadi bisa diatur Bapak Ibu fokus poinnya. Oke, kemudian di sini saya buat judul, subjudulnya ya. Misalnya kerajaan Kutai. Masukkan di sini gambarnya. Jadi Bapak Ibu nggak mesti dari internet juga, dari perangkat Bapak Ibu bisa dengan mengklik My Device. Prasasti Yupa. Saya cari Yupa. Oke, muncul ini prasastinya, saya masukkan saja. Baru ini kan subjudul, ini judul besarnya, kemudian ini subjudul. Kemudian saya tambahkan penjelasan di sini. Kerajaan Kutai. Kutai terletak di Kalimantan Timur. Tepatnya di tepi Sungai Mahakam. Raja pertama kerajaan Kutai ialah Raja Kudungga. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Di kerajaan Kutai memiliki bukti sejarah yang yaitu Prasasti Yupa yang isinya mengenai kebaikan Raja Mulawarman yang menghadiahkan ribuan ekor sapi kepada kaum Brahmana. Oke, ini kontennya, dan saya buat lagi kerajaan berikutnya, kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu prasastinya itu Candi Maratakus. Searching saja. Oke, nah candinya saya masukkan. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa menggeser ya. Diklik kemudian di drag ke sini. Nah, jadi saya play coba. Oke, sudah jadi. Ya, nah sudah muncul kan? Nah, ini kebetulan tidak terpotong. Nah, tapi bagaimana kalau gambarnya terpotong? Nah, Bapak Ibu bisa atur di focus point. Nanti pilih entire image is important. Nah, ini kebetulan karena gambar pas, jadi nggak ada yang terpotong. Jadi dia semua gambar nanti akan ditampilkan. Kemudian di sini juga kita bisa lihat desainnya. Nah, desainnya, style ya. Ya, kita bisa atur dia mau horizontal atau vertikal atau slide. Nah, ini kan horizontal ya. Kemudian coba saya vertikal. Oke. Nah, dia jadi gini, jadi ke atas ke bawah.
Tapi kalau stylenya saya coba horizontal, nah dia ke samping, ya, ke kanan dan ke kiri, gitu Bapak Ibu. Style, slide bisa juga nanti Bapak Ibu eksplorasi sendiri ya. Nah, misalnya kita mau pilih style yang lain, ini stylenya saya rasa kurang menarik, nah bisa Bapak Ibu pilih aja style yang ini kah, ini ya, tinggal dipilih aja. Oke, yang tulisannya begini atau yang ada bunga-bunga, ya kan. Biasa kan kalau anak-anak itu kan suka ya desain seperti ini ya kan. Tuh, atau mungkin desainnya untuk presentasi yang formal, mungkin bisa menggunakan yang sederhana-sederhana saja seperti ini ya. Nah, ini dia hitam putih, dia grayscale. Coba yang ini saja. Nah, begini. Atau kita bingung, bingung nih, stylenya kok bagus-bagus semua ya. Nah, serahkan saja pada komputer ya. Oke, dia akan meremix, dia akan memilih ya. Nah, begini. Oke, ini kurang tepat lagi, bisa kita remix lagi. Begitu Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kita coba saya pilih mana ya yang bagus ya, yang ini kayaknya bagus. Nah, ini aja lah. Oke, gitu ya. Baru kembali lagi Kerajaan Kutai Sriwijaya. Saya tambah lagi di sini teks penjelasan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kotanya yaitu Palembang. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-6 Masehi hingga mengalami kemunduran pada abad ke-13. Oke. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaan Sriwijaya mencapai Selat Malaka, bahkan hingga ke Lior di Thailand ya. Oke. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Oke, gitu saja. Ini Kerajaan Sriwijaya, Kutai. Ya, kemudian saya mau nambahkan di sini, nambahkan video. Nah, bagaimana caranya? Kita klik saja media, baru kita, ini kita bisa nambahkan audio, gambar ya dari sini, ataupun embed, ataupun kita bisa mengupload. Jadi banyak ya Bapak Ibu ya. Ini saya masukkan di sini ke video. Kita bisa cari di YouTube. Oke, nah ini Kerajaan Sriwijaya. Sorry. Kan
masukkan 2 gambar, satu lagi Sriwijaya Trans. Oke, ini saja itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian videonya bisa kita setting ya, mau gambarnya kecil atau sedang atau besar. Nah, ini kalau besar gini dia, coba kita play. Nah, kan ini besar karena saya setting dari besar. Riau merupakan salah satu provinsi yang terkenal dengan peninggalan sejarah. Bukan hanya peninggalan berbentuk rumah ibadah ataupun tugu, Provinsi Riau juga memiliki sebuah candi yang menjadi bukti sejarah perkembangan agama Buddha dan diperkirakan telah ada sejak masa kerajaan Sriwijaya. Candi Nah, videonya bisa kita jadikan grup. Kita klik saja di sini. Klik. Oke, sudah terpilih. Kemudian jadikan grup. Nah, saya mau buat seperti apa, grid ya, ataupun bingkai seperti ini. Ya. Bapak Ibu bisa pilih saja. Nanti dia akan seperti ini. Ya, ini coba saya atur dia biar sama dengan yang lain. Nah, jadi seperti ini. Ada bingkainya kayak foto ya, kayak foto dia. Lalu bisa kita play. Nanti ukuran tinggal kita seperti itu ya, Oke, kemudian sini saya tambahkan kerajaan lain, kerajaan Mataram kuno. Mataram itu peninggalannya Candi Prambanan dan Borobudur. Kok video ya? Oh, saya nyarinya dari YouTube, Big Image. Ini saja. Nah, ini gambarnya bisa kita setting. Misalnya kita mau semua gambar terlihat. Nah, itu tinggal atur fokus poinnya aja. Kalau mau semua gambar kita pilih aja entire image is important. Kemudian kita cek di sini. Oke, terlihat semua. Back, kita tambahkan lagi penjelasannya. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Raja Sana yang juga pendiri dinasti Sanjaya. Kemudian kerajaan ini terbagi menjadi 2 pemerintahan atau dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan Sailendra.
gitu ya. Kemudian pada abad ke-10 Masehi, kerajaan kami dipindahkan oleh Pusindok ke tepi sungai Berantas di Jawa Timur. Perpindahan dan kota kerajaan ini dikarenakan adanya bencana gunung berapi yang pernah melanda wilayah Mataram kuno. Setelah dipindahkan, maka Pusindok mendirikan kerajaan baru yang Madam Kamulan dengan dinastinya yaitu dinasti Isyana. Oke, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan materi-materi yang Bapak Ibu ajarkan. Dan saya di sini ingin memasukkan gambar juga peninggalan kerajaan Mataram. Pertama Candi Prambanan, tentu saja. Saya tambahkan di sini image ya, gambar Candi Prambanan. Kemudian saya masukkan juga Borobudur. Enak ya, kita di sini bisa langsung ada search engine-nya, langsung kita cari saja. Kemudian buat reselo sebentar untuk ngecas dulu. Kemudian juga saya masukkan di sini Candi Mendut. Kalasan. Baru kita masukkan captionnya. Candi Prambanan. Candi Borobudur. Candi Mendut. Tambah satu lagi, Kalasan. Candi Kalasan. Candi. Oke, sip. Nah, ini bisa di grup, bisa Bapak Ibu bikin grup atau tidak, terserah. Nah, tapi biar bagusnya coba saya buat grup. Kemudian saya buat grup ya. Baru di sini bisa kita pilih mau bentuknya slideshow ataupun ini ada stack. Nah, kalau kita pilih stack, gambarnya sedang saja. Kalau stack bagaimana Bapak Ibu? Nah, bisa kita lihat di sini. Dia gambarnya bisa seperti ini.
kayak seperti foto ya, lembaran-lembaran foto yang kalau kita klik dia berganti. Bisa kita perbesar juga, bisa kita, nah, jadi kayak slideshow begitu. Oke. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di sini saya juga bisa menambahkan saya di sini heading yang baru, ujian harian, ulangan harian lah, ulangan harian. Ujian. Nah, masukkan gambar ujian. Nah, ini kan masukkan di sini. Saya bisa juga nambahkan embed. Nah, ini untuk masukkan form di sini Bapak Ibu. Saya akan pilih form yang sudah saya buat ya, tes form quiz ya. Di sini. Form. Oke. Nah, contohnya ini soal. Kemudian caranya bagaimana? Di share. Nah, tapi nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa linknya begini Bapak Ibu. Nah, kita menggunakan embed. Nah, baru embed, kita embed yang ini nih. Nah, baru kita copy, masukkan ke Sway. Dia ada di media embed. Baru kita paste kodenya di sini. Paste, oke. Ukurannya kita perbesar. Oke, kita play. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Pengulangan harian. Nah, muncul form yang sudah kita masukkan. Nah, gitu kan. Jadi habis siswanya membaca materi, menonton video, melihat gambar, kemudian dia dikasih ujian begitu, satu paket lengkap Bapak Ibu ya. Kemudian saya akan jelaskan di sini setting, ada duplikat ya, kemudian kita juga bisa mengatur setting sway ini ya, mau kita kasih apa namanya viewer can duplicate this way ya. Ini kalau kita nonaktifkan dia nggak bisa menduplikat sway kita. Kalau kita ya ini kan ini nanti bisa diduplikasi gitu. Kemudian saya akan jelaskan share di sini. Nah, ini kalau pilihannya specific people, nah ini orang-orang tertentu saja yang kita pilih. Kemudian kalau those in your organization with the link, berarti hanya orang-orang yang memiliki akun Office 365 yang satu domain dengan kita. Nah, kalau kita pingin sway ini kita bisa di sway kita ini bisa dilihat semua orang, kita pilih anyone. Nah, kemudian di sini view saja ya, jangan edit. Nanti kalau edit nanti mereka bisa mengedit. Baru ini kita bisa langsung share juga ke Facebook ya, linknya ini bisa kita copy, baru kita sederhanakan misalnya di gg.gg. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyederhanakannya di sini ya. Paste, kemudian di customize, pingin apa, misalnya sway ulangan harian 1, nah, itu di shorten. Nah, jadi Bapak Ibu copy, baru nanti Bapak Ibu bagikan ke siswa ya, ataupun ke peserta didik begitu. Nah, itu sway ya. Saya sudah menjelaskan sway. Sekarang saya akan beralih ke PowerPoint.
Nah, PowerPoint. Nah, di PowerPoint ini kita bisa melihat tema, memilih tema. Nah, bisa juga blank presentation, presentasi kosong tanpa tema. Jadi di sini saya memilih tema saja, menggunakan tema. Ya. CV. Nah, kita bisa bikin ya. Nah, bahkan kita bisa pilih temanya. Apakah tema yang ini ada pilihannya di sini. Jadi dia enak di Office yang baru ini. Nah, bikin lagi new slide, pilih temanya ini, new slide lagi, pilih temanya seperti ini ataupun seperti ini gitu ya. Nah, saya jelaskan, tentu Bapak Ibu sudah familiar dengan PowerPoint ya. Nah, saya jelaskan fitur terbaru saja. Kalau yang fitur-fitur lama saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, sudah sedikit banyaknya tahu lah. Nah, kalau insert kan ini kita bisa menginsert video, kemudian gambar ya, audio, online video. Kemudian, nah di sini ada yang baru, icon. Bapak Ibu bisa memasukkan icon. Misalnya icon apa ya? Icon benua Australia. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, sahabat bisa pilih tuh ya. Nah, itu kok gambarnya begini. Lain coba ikonnya. Saya akan mobil misalnya, insert ke sini, sudah masukkan. Ini yang terbaru. Kemudian saya jelaskan juga draw. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggambar. Ada pulpen di sini. Bapak Ibu bisa menggambar. Warnanya pun bisa dipilih. Warna apa? Misalnya warna hitam. Sudah gambar segi 4. Kita ingin menggambar Bapak Ibu kubus begitu ya. Memberikan ilustrasi kepada anak-anak kita, teksnya gitu ya. Baru desainnya juga bisa kita atur, bisa kita pilih. Transition tentu sudah tahu, sudah paham. Animation, nah gitu ya. Kemudian saya akan masukkan di sini misalnya gambar, insert picture. Nah, picture-nya misalnya dari Bing, gambar transportasi, gambar pesawat. Oke, ini materinya ini aja. Masih gitu. Transportasi ialah alat apa begitu. Masukkan video, online video kita bisa masukkan. Misalnya kalau kita cari di YouTube,
YouTube. Misalnya pesawat terbang. Oke, kita masukkan linknya. Ada iklannya. Masukkan di sini. The rain in Spain stays mainly in the plain. Haha, Anda pernah tahu ungkapan seperti itu? Saat perjalanan udara di masa lalu, seorang kondektur akan berjalan menyusuri lorong untuk meminta tiket pada para penumpangnya. Dan kepada penumpang wanita, dia akan bertanya, "Where's my fair lady?" Sebenarnya semua cerita itu tidak benar. Kita akan membicarakan pesawat zaman sekarang saja ya. Dan jika memang hujan di Spanyol... Oke, begitu. Nah, itulah cara menyisipkan video ya dan gambar. Dan kita atur transition. Cara move di sini, push di sini. Transition ini ya Bapak Ibu ya. Perpindahan dari slide ke slide, animasi perpindahan dari slide ke slide. Dan saya bisa masukkan di sini animation, ini fly in, ini zoom. Oke, kita lihat tampilannya, present. Oke. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa mensimpan file di sini ya, di download as ya. Kita masukkan ke komputer, baru kita juga bisa copy ya. Ya, kita bisa pilih foldernya di mana. Kemudian download as ini kita bisa bahkan jadikan ini PDF. Nah, download bisa jadikan PDF ya. Kemudian jadi PDF nanti seperti ini. Nah, tuh jadi PDF dia. Jadi enggak ya. Kemudian seperti biasa kita share. Nah, dipilih settingannya. Ini one with link agar semua orang bisa melihat. Nah, ini kalau kita mau biar orang bisa mengedit, kita klik allow editing. Set expiration date ini kita bisa atur sampai tanggal berapa orang bisa melihat PowerPoint kita. Misalnya kita ingin PowerPoint ini sampai tanggal 20 saja. Kalau lewat dari tanggal 20 nggak bisa dibuka begitu. Kemudian kita masukkan password. Kalau ingin masukkan password, block download. Misalnya kita tidak ingin orang mendownload file ini. Kemudian kita apply. Nah, baru copy link. Nah, linknya copy, kita bagikan ke grup ataupun bisa kita persingkat dengan gg.gg. Ya, begitu ya. Ataupun shorten URL yang lain ya, ada banyak yang tersedia ya. Itu kita masukkan sini. Nah, kita customize PowerPoint alat transportasi. Nah, kayak gitu. Baru kita sharekan saja linknya begitu. Itu ya, ini penjelasan mengenai PowerPoint. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi setiap Bapak Ibu membuat file di
Sway ataupun di PowerPoint itu pasti akan tersimpan otomatis gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyimpannya ke komputer bisa dari menu file ya. Tadi saya sudah jelaskan di menu file. Kemudian save copy atau download as ya. Itu bisa dipilih di mana dia ininya, foldernya, save to another folder. Nah, ini kan location ini. Kita pilih yang lain atau download as dari dua itu. Kemudian kita kalau mau presentasi kita bisa begini. Ini play from beginning, dimulai dari awal. Ataupun kita bisa present live. Nah, kita bisa mempresentasikan online. Gitu. Jadi ya Bapak Ibu ya, oke demikian penjelasan yang saya sudah jelaskan. Nanti Bapak Ibu silahkan pelajari saja. Semoga tutorial ini bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.